Teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia berasal dari Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh dua orang sejarawan berkebangsaan Belanda, Snok Hugronje dan J. P. Napel. Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 Masehi bersama dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang Gujarat yang datang. Islam masuk ke Indonesia melalui wilayah-wilayah di anak benua India seperti Gujarat, Bengali, dan Malabar. Bukti yang mendukung teori ini diantaranya batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Islam Gujarat, catatan Marco Polo, serta corak ajaran Islam yang cenderung memiliki warna tasawuf, yaitu ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Pada dasarnya, tasawuf adalah gerakan zuhud meninggalkan urusan duniawi oleh Islam. Ajaran ini dipraktikkan oleh orang Islam di India Selatan, mirip dengan ajaran Islam di Indonesia pada awal berkembangnya Islam. Namun, terdapat dua perihal yang menjauhkan teori ini atau melemahkan. Yang pertama, masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Kedua, saat Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Teori Arab menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Islam dibawa para musafir Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Van Leeuwen, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Bukti yang mendukung teori ini yaitu pada abad ke-7 Masehi, adanya perkampungan Islam di Pantai Batu, Sumatera Barat yang dikenal sebagai Bandar Khalifah. Wilayah ini disebut wilayah Tausi, sebutan orang-orang Cina untuk orang Arab. Bukti ini terdapat dalam dokumen dari Cina yang ditulis oleh Chu Fanqi yang mengutip catatan seorang ahli geografi, Chou Kufei. Dia mengatakan adanya pelayaran dari wilayah Tausi yang berjarak 5 hari perjalanan ke Jawa sekitar tahun 625 Masehi. Melihat dari tahun tersebut, berarti hanya berjarak 9 tahun dari rentang waktu ketika Rasulullah menetapkan dakwah-dakwah terangan terhadap penduduk Mekah. Pelayaran ini sangat mungkin terjadi mengingat adanya perintah Rasulullah agar kaum muslimin menuntut ilmu ke negeri Cina. Hal ini berarti Islam masuk ke Indonesia saat Rasulullah masih hidup. Lalu, adanya mazhab yang populer kala itu, khususnya di Samudra Pasai, adalah mazhab Syafi'i yang juga populer di Arab dan Mesir, dan adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemukan pada budaya Islam di Mesir. Karena teori ini dianggap teori yang paling masuk akal, maka sampai sekarang teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat dan terpercaya. Kelemahannya hanya terletak pada kurangnya fakta dan penjelasan terhadap perang bangsa Arab dan proses penyebaran Islam di Indonesia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Dajjajadiningrat pencetus sekaligus pencetus teori ini. Seperti teori yang lain, teori ini didukung oleh beberapa bukti, diantaranya kesamaan ajaran Sufi, kesamaan budaya Islam Persia dan Islam Nusantara, seperti peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura di Iran dengan upacara tabwik atau tabut di Sumatera Barat dan Jambi sebagai lamang mengarak jasad Husain bin Ali bin Abi Thalib yang terbunuh dalam peristiwa Karbala. Adanya suku Leran dan Jawi di Persia merujuk pada orang-orang Leran dari Gresik dan suku Jawa, menunjukkan bukti bahwa orang-orang Persia membawa Islam ke Indonesia.
Selain itu, dalam suku Jawa dikenal dengan tradisi penulisan Arab Jawa atau Arab Begon sebagaimana diadopsi oleh masyarakat Persia atas tulisan Arab. Hal ini diperkuat dengan istilah jar yang lazim digunakan masyarakat Persia. Kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan, serta bukti maraknya aliran Islam Syiah khas Iran pada awal masuknya Islam di Indonesia juga turut mendukung teori Persia ini. Dengan banyaknya bukti pendukung yang dimiliki teori ini sempat diterima sebagai teori masuknya Islam di Indonesia yang paling benar oleh sebagian ahli sejarah. Tetapi, setelah diselidiki lebih dalam, ternyata teori ini juga memiliki kelemahan. Teori mengatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dalam genggaman Khalifah Umayyah yang berada di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah. Jadi tidak memungkinkan bagi ulama Persia menyokong penyebaran Islam secara besar-besaran ke Nusantara. Teori Cina. Baru-baru ini teori Cina dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi yang menyebutkan bahwa Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini didasari fakta-fakta adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Canton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi. Adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina yaitu Raden Pata. Gelar Raja-Raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina, serta catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali didukung oleh para pedagang Cina. Teori maritim. Teori maritim pertama kali dicetuskan sejarawan asal Pakistan, N.A. Baloch. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kemampuan umat Islam dalam menjelajah samudra. Tidak dijelaskan dari mana asal Islam yang berkembang di Indonesia. Yang jelas, menurut teori ini, masuknya Islam di Indonesia terjadi di abad ke-7 Masehi. Proses Islamisasi di Indonesia. Saluran perdagangan. Saluran perdagangan merupakan saluran utama penyebaran Islam di Nusantara. Dalam buku arkeologi Islam Nusantara tahun 2009 karya Oka Tjandra Sasmita membawa sekaligus penyebar agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang. Pada sekitar abad ke-7 sampai 16 Masehi, Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang internasional, termasuk pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Ramainya aktivitas perdagangan Nusantara menjadi faktor penting dalam kesuksesan Islamisasi Nusantara melalui jalur perdagangan. Saluran pendidikan. Islamisasi di Nusantara semakin berkembang pesat ketika para ulama, guru agama, dan raja turut menyebarkan agama Islam melalui pendidikan. Para ulama dan guru agama mendirikan pondok pesantren sebagai tempat pengajaran Islam dan keterampilan hidup bagi masyarakat Nusantara. Jaringan keilmuan Nusantara juga dapat terbentuk melalui perkembangan pesantren di Nusantara. Saluran perkawinan. Saluran perkawinan merupakan salah satu cara yang mudah dan efektif dalam Islamisasi Nusantara. Pedagang Islam banyak yang melakukan perkawinan dengan kaum perempuan pribumi dari kalangan bangsawan hingga anggota kerajaan. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia pada tahun 2012 karya Daliman, para pedagang Islam dapat diterima di kalangan bangsawan karena kekayaan, kecerdasan, dan kepopuleran mereka. Dalam melakukan perkawinan, para pedagang Islam mewajibkan calon istrinya untuk memeluk Islam. Hal ini berdampak besar terhadap perkembangan kelompok Islam di Nusantara. Saluran tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang berfokus pada pembersihan diri dan mensucikan diri.
Pada perkembangannya, ajaran ini kerap dikaitkan dengan hal-hal bersifat magis. Ajaran tasawuf masuk di Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan mulai berkembang pesat pada awal abad ke-17 Masehi. Ajaran tasawuf sangat populer di Jawa karena perilaku masyarakat Jawa yang kental dengan nuansa mistis. Saluran kesenian. Saluran Islamisasi Nusantara yang paling mendapat banyak perhatian adalah saluran kesenian. Saluran kesenian digunakan oleh beberapa Sunan Wali Songo untuk menyebarkan Islam di Jawa. Wali Songo mampu menanamkan nilai-nilai Islam dalam kesenian yang mereka tampilkan. Sunan Kalijaga membuat pergelaran wayang dengan cerita gubahan yang disesuaikan dengan nilai Islam. Selain itu, Sunan Muria dan Sunan Derajat membuat gending atau lagu berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Saluran politik. Islamisasi juga dengan menggunakan pendekatan politik, yaitu dengan mengislamkan para raja terlebih dahulu. Hal ini karena pengaruh raja-raja politis banyak menarik penduduk untuk masuk Islam, sebagaimana yang terjadi di Jawa, Maluku, Sumatera Barat, dan Kalimantan. Dan terakhir melalui jalur pendidikan, yaitu dengan mendirikan pesantren yang kemudian disusul penyebarannya oleh para santri yang telah lulus dari pesantren.